Pancasila berasal dari dua suku kata Sangsekerta, panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam perumusannya, hakikat Pancasila sebagai dasar negara menjadikan masyarakat memiliki pedoman dalam berperilaku di kehidupan sehari-hari. Interaksi dalam lingkup sosial yang mencerminkan sila-sila seringkali diterapkan dalam perilaku berketuhanan, berperikemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Makna yang terkandung di dalam sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, bahwa rakyat Indonesia memiliki kepercayaan masing-masing dan agama yang berbeda-beda. Dalam aspek keagamaan, haruslah saling bertoleransi satu sama lain agar tidak saling berpecah. Walaupun demikian, tetap saja terjadi masalah yang dilakukan masyarakat berkaitan dengan sila pertama. Di antaranya yang dilansir dari CNN Indonesia, kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Roy Suryo atau RS. Dan dilansir juga dari detik.com di mana seorang pria asal Medan membuat konten video yang mengarah kepada penistaan agama. Makna pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana nilai kemanusiaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan martabat kemanusiaan diwujudkan dalam semangat saling menghargai berdasarkan nilai-nilai moral yang tinggi dan kepentingan bersama. Akan tetapi, dalam lingkungan masyarakat masih banyak yang tidak menerapkan sila ini. Dilansir dari Chat News, Indonesia berada di peringkat kelima dalam kasus bullying terhadap anak-anak dan remaja. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mencatat adanya temuan kasus per tahun semakin meningkat kisaran 30-60 kasus. Di antaranya dilansir di kompas.com, sebuah kasus pembunuhan serta asusila yang dilakukan anak-anak SD hingga menyebabkan korban asusila tewas akibat tekanan psikis. Makna pada sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, di mana bangsa Indonesia berkomitmen untuk menaungi keberagaman setiap ras, suku, budaya, dan agama yang ada di Indonesia. Semangat kebersamaan dengan tujuan yang sama, yaitu menciptakan kehidupan yang rukun dan harmonis. Namun, pada kenyataannya, saat ini masih banyak masyarakat yang tidak harmonis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dibuktikan dengan adanya perselisihan yang sering terjadi di tengah masyarakat Indonesia, seperti tawuran antar pelajar, diskriminasi sosial, dan peperangan atau konflik antar suku. Di antaranya diliput oleh liputan6.com, terjadi tawuran di Depok dan menewaskan 1 orang. Makna sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini melambangkan budaya masyarakat Indonesia yang sejak dulu mengutamakan bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Masyarakat Indonesia saling bahu-membahu, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Akan tetapi, sila ini masih banyak terjadi masalah-masalah di tengah masyarakat, terutama di dalam organisasi-organisasi. Sering terjadi kericuhan dan perselisihan dalam sidang. Bahkan ada pula yang memutus pertemanan akibat perbedaan pendapat. Salah satunya dikutip di kompas.com, di mana salah seorang anggota DPD ricuh dalam sidang paripurna dan anggota DPR sampai menggebrak meja saat di Komisi 7 DPR. Makna sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengandung makna keadilan, di mana masyarakat Indonesia harus saling menghormati dan melindungi setiap hak dan kewajiban setiap individu siapapun itu, mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, termasuk di dalamnya untuk mensejahterakan rakyat. Setiap orang berhak mendapat pendidikan yang berkualitas dan hidup dengan sejahtera. Namun, pada sila ini tetap ada juga masalah-masalah yang terjadi di tengah masyarakat.
ketimpangan, kesejahteraan, dan distribusi kekayaan karena akses yang sangat terbatas pada kelompok masyarakat miskin, hidup, dan tumbuh dalam ketidakadilan. Contoh kasus di Indonesia, dikutip dari kompas.com, terdapat kasus seorang istri diadili akibat mengomeli suaminya yang mabuk pada tahun 2021, dan seorang asal Madura menjadi tersangka akibat membela diri saat dibegal pada tahun 2018. Kan pastinya banyak sekali kan kayak masalah-masalah yang berkaitan dengan Pancasila, soalnya kan Pancasila itu sebagai dasar negara. Nah, masalah-masalah yang pernah kakak temui nih tentang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila apa ya? Kalau menurut aku sih banyak yang kejadian itu kayak rasis ya, rasis pastinya banyak kan sekarang itu rasis. Terus ada lagi itu yang kayak pembulian, terus nggak menghargai pendapat orang, kayak nggak bisa menerima pendapat orang, itu kan kita nggak bisa kan, nggak masuk di pedoman hidup dan Pancasila. Kan pastinya banyak banget tuh masalah-masalah yang berkaitan dengan Pancasila. Nah, masalah yang sering Mas temui ini problematikanya yang berkaitan tentang Pancasila apa ya Mas? Mungkin dari kehidupan sehari-hari atau bermasyarakat? Kalau dari sudut pandang saya, yang sering saya temui apa ya? Itu seperti senioritas dalam pekerjaan. Jadi kayak suatu masalah itu pasti selalu dibebankan ke juniornya. Yang senior selalu apa ya, kayak melarikan diri. Jadi kan tidak ada rasa keadilan. Nah, solusi nih dari kakak sebagai mahasiswa nih, kita tuh harus ngapain ya biar tidak terjadi problematika yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila? Menurut aku sih kayaknya lebih peduli ke sesama, yang itu pasti. Terus nilai kekeluargaan itu juga diterapkan langsung ke diri kita sendiri, dan semuanya itu mulainya dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Nah, solusinya nih, menurut Mas itu apa solusi yang baik untuk mengatasi ketidakadilan yang ada di negara kita? Salah satunya itu contoh yang Mas sebutkan tadi. Kalau menurut saya ya saling pengertian. Kalau tidak ada saling pengertian dan saling menindas itu pasti kejadian seperti itu akan terus berulang. Dan itu juga salah satu menurut saya tugas dari atasan. Bagaimana cara perhatian terhadap bawahannya. Saat ini, sikap dan moral bangsa Indonesia mulai terkikis, dikarenakan mulai hilangnya cita-cita luhur para tokoh yang terdahulu terhadap generasi sekarang. Salah satu nilai yang hilang pada generasi saat ini adalah menurunnya semangat belajar akibat pendidikan tidak merata yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini menyebabkan munculnya masalah-masalah baru seperti sumber daya manusia yang menurun, munculnya karakter yang tidak mencerminkan budaya ketimuran atau sopan santun, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, sesuai dengan problematika tersebut, kelompok kami akan mengangkatnya sebagai sebuah proyek netizen kami.